Baik, halo semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini? Semoga Luar biasa. senantiasa baik ya. Luar Luar biasa. biasa. Ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, kita awali dengan pantun ya. Beli minyak wangi mahal harganya, belinya di Pulau Belitung. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga materi hari ini membuat kita berilmu dan beruntung. Tepuk tangan buat Anda semua yang hadir pada webinar AMA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi semoga di hari ini, tepatnya di hari Sabtu jam 14.00, kita dipertemukan dalam sebuah acara webinar yang luar biasa karena spesial hari ini, acara webinar ini diselenggarakan oleh AMA Indonesia Capture DKI, AMA Indonesia Capture di Makassar, dan PPM Manajemen. Acara ini spesial untuk Anda karena hari ini yang tentunya mempunyai judul yang sedang hitsnya, yaitu mengenai bagaimana mengatasi gangguan di era pandemi dan secara global. Tentunya dengan judul Leader Rules in Navigating Business in Disruption Era. So, Bapak Ibu semuanya, dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum AMA Indonesia, Bapak Suhartono Chandra. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Uwes. Baik, selamat datang Pak, dan beliau merupakan pemateri hari ini. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semuanya, dan tentu saja doa kepada seluruh dari kita ini agar selalu sehat selalu ya. Saya akan sampaikan materi yang merupakan seri pertama dari Road to CODP. Izinkan saya share screen ya. Oke. Ya, topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah bagaimana apa peran-peran yang sangat dibutuhkan, peran-peran pemimpin yang sangat dibutuhkan di dalam menavigasi bisnis di era disruptif ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan disclaimer. Yang pertama, materi yang akan saya sharing ini tidak dimaksudkan untuk kita mendiskusikan tentang teori-teori leadership. Ya, seperti kita ketahui, memang teori-teori leadership itu berkembang sejak awal dari abad ke-20 ya. Banyak sekali peneliti dan lain sebagainya itu mengeluarkan teori-teorinya ya, dari yang klasik sampai dengan yang kontemporer. Dan memang sekalipun materi-materi yang akan saya sampaikan ini ada kaitannya dengan beberapa teori kontemporeri terhadap mengenai leadership, tetapi saya akan lebih fokus pada 12 peran pemimpin di era disruptif ini dengan menggunakan pendekatan 4 kemampuan berpikir. Beberapa slide mungkin pernah saya sampaikan di dalam seminar sejenis di bulan Maret, kalau saya tidak salah ya, di bulan Maret. Tetapi ada beberapa lebih banyak lagi slide yang baru, dan juga saya tambahkan khas di akhir dari pemaparan saya akan saya sharing hasil penelitian dari McKinsey terhadap 18.000 responden di 15 negara ya, mengenai keterampilan yang dibutuhkan di era mendatang ini ya. Itu beberapa disclaimer yang sudah saya sampaikan. Mari kita lihat bahwa kondisi bisnis ya saat ini itu kita berada di lingkungan yang disebut dengan atau disingkat dengan VUCA. Memang istilah VUCA ini sudah lama sekali ya dikemukakan, dan itu oleh militer ya, tahun 97-98. Tetapi semakin ke sini VUCA ini semakin dahsyat. Kenapa? Karena didorong oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Nah, kalau kita sedikit mengulang saja, dan saya yakin juga sebagian besar dari
Bapak dan Ibu sekalian serta para hadirin di sini sudah terbiasa mendengar atau sudah sering mendengar singkatan VUCA. Sedikit saja kita coba membedah. V itu singkatan dari volatility. Apa maksudnya? Lingkungan yang berubah secara tiba-tiba, ya, atau dengan cara yang sangat ekstrim. Nah, kebetulan contoh saat ini sangat jelas, ya. Siapa yang pernah mengira pandemi COVID-19 ini secara cepat menyebar ke seluruh dunia? Bahkan di negara kita sekarang sedang menghadapi gelombang kedua. Dan memang banyak memperkirakan setelah gelombang kedua nanti akan ada lagi gelombang ketiga sebelum mulai mereda. Tapi kita berharap tentu saja jangan sampai kita perlu melalui gelombang ketiga, ya. Kita lihat saat ini sudah banyak sekali lingkungan bisnis yang sangat berubah karena keterbatasan mobilitas dan lain sebagainya di era pandemi seperti ini. Tapi kita juga bisa melihat beberapa perusahaan itu mampu secara agile, ya, pivoting dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga yang tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Nah, ini volatility ini tidak akan berhenti, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ke depan dan seterusnya itu selalu ada saja perubahan-perubahan yang membuat yang sebegitu tiba-tiba, ya, atau terjadi dengan cara-cara yang ekstrim. Ya. Awal Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika, kita mendengar bagaimana Korea Utara, ya, jadi kita tahu Korea Utara itu sudah memiliki bom-bom yang luar biasa. Bagaimana kalau sampai terjadi dan lain sebagainya. Itu semuanya salah satu contoh lingkungan bisnis yang berubah. U adalah singkatan dari uncertainty. Kita tidak mampu mempredik. Contoh yang sangat sederhana pun nggak saat ini. PPKM Mikro darurat, ya, yang dimulai tanggal 3 Juli ini. Selama 2 minggu sampai tanggal 20. Bagaimana kita sebagai pemilik bisnis, sebagai pengelola bisnis, mempredik. Dan kita sekarang baru tahu, ya, kemarin sudah diumumkan, dan diperpanjang sampai dengan akhir Juli. Tapi apakah akhir Juli akan dikendorkan? Atau bagaimana? Kita juga belum tahu, susah untuk mempredik. Ya. Dan situasi-situasi seperti ini hanya salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak hal-hal yang bisa membuat lingkungan bisnis itu menjadi uncertainty. Karena ketidakpastian inilah jarang sekali saat ini perusahaan itu membuat rencana jangka panjang. Ya, visi yang panjang 25 tahun, 50 tahun itu sudah sangat jarang. Tidak mudah. Karena dari tahun ke tahun itu bisa saja ada banyak hal yang terjadi di dalam lingkungan bisnis. Complexity sama yang sekarang kita lihat. Ya. Kejadian yang kita alami di hampir seluruh negara dan khususnya di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini sangat multiplex, sangat kompleks. Ya. Kita berada di buah si malakama. Semuanya punya pandangan yang benar, ya, menurut sudut tertentu. Kita nggak bisa hanya melihat satu hal saja. Di dalam lingkungan bisnis yang lain pun sama saja, Bapak Ibu sekalian. Dan A merupakan ambiguity, kekaburan realitas. Ya, ada banyak kondisi yang kalau kita merenungkan satu orang dengan orang lain, itu kemungkinan memaknainya dengan cara yang berbeda. Sesuatu yang tidak jelas. VUCA ini. Namun, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian. Di sini ditambahkan adalah opportunity. Ya,
Artinya dengan segala lingkungan yang terjadi di luar kita, ya, PR kita tentu adalah bagaimana mencari peluang-peluang. Ya. Saya ambil contoh saja secara singkat. Bagaimana kita tahu Traveloka itu adalah platform e-commerce yang khususnya adalah kalau kita mau pesan tiket, ya, booking hotel dan sebagainya. Era pandemi ini nggak memungkinkan industri itu berkembang, demand itu pun juga pasti terkontraksi, ya, menyusut banyak sekali. Nah, kita lihat sekarang Traveloka itu membuka akses untuk Traveloka Eats. Nah, jadi sekalian juga nih Bapak Ibu sekalian saya informasikan, ya, untuk pemakai pemula gitu, first user, itu diskonnya 50%, maksimum 75.000. Ya, dan kita bisa belanja sekarang melalui Traveloka Eats. Nah, ini salah satu contoh, ya, bagaimana sebuah usaha, sebuah bisnis itu bagaimana kemudian menyikapi perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Secara umum Bapak Ibu sekalian, lingkungan bisnis itu sudah pasti eksternal, ya, eksternal. Lingkungan bisnis eksternal. Kita dapat mengatakan membagi menjadi dua jenis. Ada yang sifatnya remote. Remote itu artinya tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa bagaimana menyikapi dan melakukan sesuatu. Siapa? Perusahaan mana yang bisa mengatur pertumbuhan ekonomi? Perusahaan mana yang bisa mengatur nilai tukar, katakanlah, ya, nilai tukar mata uang misalnya? Nggak ada yang bisa. Artinya hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, mengendalikannya. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan. Ya. Selain remote, ada juga yang industri sektor. Ada banyak juga kejadian-kejadian di industri sektor ini yang membuat lingkungan bisnis sebuah perusahaan itu berubah, nah, dan juga akhirnya berdampak negatif. Oke? Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertama. Saya ingin mengutip quote dari Jack Welch. When the rate of change outside exceed the rate of change inside, the end is inside. Artinya perubahan-perubahan di luar lingkungan bisnis kita, kalau lebih cepat dari perubahan-perubahan yang di dalam, the end is inside. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita para pemimpin bisnis, pengelola bisnis, kita perlu memikirkan bagaimana, ya, agar perubahan di dalam tidak kalah cepat oleh perubahan yang terjadi di luar. Change outside itu bagaimana kita melihat bagaimana kemudian kita menggunakan external influences yang terjadi untuk memodifikasi organisasi kita untuk mencapai apa yang tujuan hasil yang ingin kita capai. Sementara kalau perubahan di dalam, change inside itu adalah transformasi mindset. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian katakanlah bukan orang yang khusus di organization development, at least Bapak Ibu sekalian perlu tahu. Nah, inilah salah satu bagian dari praktisi organization development. Bagaimana menjaga laju perubahan di dalam mengatasi atau mengantisipasi perubahan-perubahan di lingkungan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, change inside itu merupakan transformasi mindset. Transformasi mindset, ya, untuk merestrukturisasi organisasi kita untuk mengejar
apa yang kita harapkan, ya, hasil yang kita harapkan. Jadi saya ingin menekankan dalam slide ini adalah bagaimana peranan mindset, bagaimana peranan mindset di dalam sebuah organisasi. Dan organisasi itu terdiri atas individu-individu yang memiliki mindset. Nah, organisasi merupakan sekumpulan individu, maka akan terbentuk juga mindset organisasi. Kalau begitu, kita lihat bagaimana anatomi sebuah organisasi, ya, untuk kita melihat. Sama seperti manusia, kan ada bagian kepala, bagian badan, bagian tangan, bagian kaki, dan organ-organ di dalamnya. Organisasi pun terdiri, kita bisa bedah, ya, anatominya. Pertama, di dalam sebuah organisasi, mestinya adalah ada sebuah strategi, ya, sebagai pilar pertama. Strategi itu bicara tentang apa? Strategi itu bicara tentang envisioning, missioning, dan asset creation. Jadi kita membuat strategi, ya, tentu saja strategi bicara tentang visi kita kemana, ya, misi kita bagaimana. Dan yang paling penting nanti akan saya sampaikan pada saat berikutnya adalah pentingnya strategi diarahkan untuk membangun aset, ya, aset creation. Nah, aset apa saja nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ini pilar pertama, S1, ya, S1. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin berkecimpung di bidang organization development ataupun tidak, ya, enggak masalah. Bagi yang tidak berkecimpung di sana, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Di dalam OD itu ada 2S2P, istilah 2S2P. 2S dan 2P. Ya, ini S yang pertama. S yang pertama bicara tentang strategi. Kemudian yang kedua adalah P1-nya dulu. Saya bedah, ya. P1 ini people. People, orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari, ya, akan kita lihat di dalam people ini. Yang pertama adalah people mindset, personal mindset maksud saya. Jadi personal mindset artinya mindset dari individu-individu yang ada di dalam organisasi. Kemudian personal capability. Orang-orang yang ada di dalam organisasi, individu-individu yang ada di organisasi, bagaimana personal capability-nya. Dan yang ketiga adalah organization culture, kultur atau budaya di dalam organisasi itu bagaimana? Ya. Nah, antara S1 dan P1 ini, ya, disebut organizational mindset. Jadi ada strategi, ada people. Ya. Keduanya itu disebut organizational mindset. Jadi kita sudah bahas pilar kedua. Pilar ketiga adalah proses. Ada strategi, ada people, ada proses dong. Perlu ada proses. Proses ini bicara tentang apa? Bagaimana decision making di sana? Prosesnya bagaimana? Proses dari pengambilan keputusan di dalam organisasi itu seperti apa? Teamwork-nya bagaimana? Ada nggak teamwork-nya? Kemudian bagaimana learning organization-nya? Karena proses itu juga merupakan pembelajaran dari sebuah organisasi. Proses-prosesnya selalu kemudian dievaluasi dan sebagainya. Kalau ada ketiga pilar ini saja, maka kita sebut oke.
Kita jelaskan ke pilar keempat dulu lah ya. Pilar keempat itu S2, ya. Second S. Nah, kita bicara tentang struktur. Jadi ada strategi, ada orang-orangnya, ada prosesnya, ada strukturnya. Kita bicara tentang apa? Di pilar keempat ini, organization structure, struktur organisasi. Ya. Mana fungsi-fungsi apa, fungsi-fungsi marketing, fungsi finance, fungsi operation, dan lain sebagainya. Harus jelas. Ada organization structure. Kalau ada organization structure, ada people, harus ada juga job design. Jadi desain pekerjaannya kan beda-beda. Antara fungsi marketing, fungsi keuangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah manajemen sistem. Ada nggak sistem-sistem di sana? Sistem pemasarannya, sistem produksinya, sistem keuangannya. Kalau ada semuanya, ya, perlu di-manage dengan baik. Oleh sebab itu namanya adalah manajemen sistem. Ya. Nah, baru kita lihat sekarang. Kalau hanya tidak ada lengkap 4 ini, berarti kita lihatlah, katakanlah S1, P1, P2. Bisa nggak? Bisa juga. Nggak perlu ada S2. Dan biasanya S1, P1, P2 yang disebut dengan manual pilot mechanism. Kenapa disebut manual? Karena nggak ada struktur. Biasanya manual pilot mechanism ini banyak dilakukan oleh usaha-usaha yang masih kecil. Ya, jadi nggak perlu struktur lah. Si A itu bisa kerjanya bisa ini, bisa itu, bisa yang lain. Tergantung daripada yang mimpin, yang bikin strategi, which is kebanyakan adalah owner. Kebanyakan adalah owner, ya. Jadi ownernya itu yang membuat strategi, punya orang-orang dan proses. Itu manual pilot. Bisa nggak? Bisa. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang masih kecil, umumnya hanya 3 ini. 3 elemen atau 3 pilar ini. S1, P1, P2. Gitu. Apa kelebihannya? Cepat. Nggak perlu ada birokrasi. Bosnya langsung perintahkan ini, kamu kerjakan hari ini, begini, ini, begini, ini, begini, begini. Udah beres. Jalan. Sesuai dengan apa strategi dari si owner atau bosnya. Ya. Lalu, apakah kemudian cukup sampai demikian? Apa kekurangannya kalau hanya menggunakan manual pilot mechanism? Ya bosnya nggak bisa kemana-mana lah. Hah? Karena kalau dianya nggak ada, nggak bisa bergerak. Karena decision maker-nya sang owner langsung. Ya. Strukturnya nggak ada. Nah itu kerugiannya kalau manual pilot. Ya. Owner itu harus hadir, harus ada supaya organisasi bisa berjalan. Sebaliknya, prosesnya nggak ada. Hanya ada S1, P1, dan S2. Ada strateginya, ada orang-orangnya, dan ada strukturnya. Nah, inilah yang disebut dengan autopilot mechanism. Jadi sebenarnya banyak coach, business coach, ya, yang katakan bahwa ayo usaha Anda jadikan autopilot. Maksudnya adalah ini. Yang diperbaiki adalah atau yang dibenahi adalah strukturnya ini. Kalau strukturnya berubah, strateginya berubah, people-nya berubah. Demikian salah, karena ini semuanya berinteraksi. Salah satu pilar berubah, ya, maka yang lain juga perlu diubah. Karena bisa tidak sejalan. Gitu.
Autopilot bagus nggak? Bagus. Ya. Ownernya itu bisa mengarahkan energinya untuk membangun bisnis-bisnis yang baru, mendapatkan peluang-peluang baru. Semuanya bisa jalan tanpa kehadirannya karena sudah jelas sistemnya, semuanya ada, manajemen sistemnya semua ada, ya. Strukturnya, organization strukturnya juga sudah ada, job desainnya sudah ada, semua sudah jelas, semua bisa berjalan tanpa harus ada kehadiran dia. Autopilot. Apa kerugiannya atau apa kelemahannya autopilot? Ketika lingkungan bisnis berubah dengan cepat, autopilot akan keteteran. Autopilot tidak cukup lagi. Sama seperti ketika pesawat, ya, pesawat di ketinggian ketinggian terbang yang sudah dicapai, ya, mereka pilot itu bisa mengaktifkan autopilot kan. Nah, sepanjang cuaca dan lain sebagainya yang relatif pada ketinggian 33.000 kaki dan sebagainya kan relatif, ya, tidak seperti di masih ketinggian yang di bawah di mana banyak awan dan lain sebagainya, ya, dan sebagainya. Tapi ketika terjadi sesuatu, lingkungan cuaca berubah dengan dahsyat dan sebagainya, nggak bisa lagi autopilot. Bisnis pun demikian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, maka yang ideal itu yang mana? Yang ideal adalah auto manual pilot mechanism. Proses itu tetap dibutuhkan. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa dilepas. Ini yang disebut auto manual pilot mechanism. Artinya apa? Proses itu akan memperbaiki strategi. Strategi merubah, people-nya juga perlu dilihat lagi. Perlu di-upgrade mungkin. Dan lain sebagainya. Bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya juga mungkin perlu penyesuaian. Karena tidak sesuai lagi. Gitu. Maka kita bisa melakukan analisis terhadap bisnis atau organisasi di mana kita memimpin, ya, lakukan analisis dengan menggunakan 4 pilar ini. Tidak ada, saya tidak menisbikan manual pilot atau autopilot, tentu disesuaikan dengan kondisi, ya. Yang terbaik adalah kadang kita harus menggunakan autopilot, kadang kita harus menggunakan manual pilot. Itu intinya. Dan ini tidak hanya dalam konteks perusahaan secara besar, secara umum. Ya, secara umum. Oke? Ini juga berlaku pada konteks yang lebih rendah. Katakanlah sebuah divisi atau sebuah departemen. Setiap divisi, katakanlah divisi pemasaran, pasti punya strategi. Dan pasti punya orang-orangnya. Pasti juga punya strukturnya. Struktur organisasinya, job desainnya, manajemen sistem di dalam divisi pemasaran. Demikian juga prosesnya. Bagaimana di divisi pemasaran mengambil keputusan? Bagaimana teamwork di dalam divisi tersebut? Dan bagaimana learning organization di dalam divisi tersebut? Jadi anatomi ini bisa kita skala company, bisa juga pada skala departemen atau divisi, atau bahkan bagian. Ketika keempat pilar ini ada di sana, maka kita bisa melakukan analisis pada tingkatan terkecil yang memang sudah ada 4 pilar ini. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pemahaman ini tidak cukup hanya, ya, tidak semata-mata hanya kepada untuk CEO. Pada level lebih jauh, lebih rendah, pada level direktur, pada level general manager, pada level manager,
pada level mungkin apa namanya tim, ya, atau bagian dan lain sebagainya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, organization anatomy ini tidak hanya pada tingkatan korporat, tetapi juga pada tingkatan di bawah-bawah di dalam sebuah organisasi. Oke? Apa sekarang kita mau bicara? Kita mau bicara di sini. Apa yang menunjukkan organisasi itu efektif? Ya. Jadi kita bicara organization effectiveness. Oke? Kita sudah lihat di tengah itu tadi 4 pilar tadi yang merupakan anatomi dari sebuah organisasi. Kemudian ada external factor, ya, ada eksternal, ada eksternal, ada internal, ya, ada proses dan ada people. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebuah organisasi dikatakan efektif kalau dia mampu membangun aset, ya, aset creation tadi dalam strategi itu. Nah, aset apa saja yang perlu dibangun, Bapak Ibu sekalian? Pertama, proses dan eksternal, maka kita membangun financial asset. Ya. Financial asset itu apa saja, macam-macam. Bisa saja menggunakan ukuran EVA, misalnya ya, economic value added, atau return on equity, ya, atau return on investment. Dan saya tambahkan satu lagi sebenarnya pengertian ROI. ROI itu bukan hanya return on investment, tetapi sekarang banyak organisasi bicara ROI dalam maknanya adalah return on impact. How big can an organization impacted the environment, all the stakeholders? Jadi banyak sekarang perusahaan sudah menggunakan ROI yang kedua, yaitu return on impact. Seberapa impact perusahaan terhadap lingkungannya, terhadap stakeholdernya, ya, termasuk pelanggan pasti kan, dan lain sebagainya. Margin, cash flow, itu semuanya adalah financial asset. Ya. Bagaimana kita membandingkan? Bandingkanlah dengan industri sejenis di dalam industri. Sejauh mana kita berada? Dan lain sebagainya. Aspek-aspek keuangan. Yang kedua, proses dan internal. Berarti kita bicara tentang structure asset. Bagaimana proses di internal itu mampu menciptakan aset yang structural. Apa itu? Bisa berupa paten, bisa berupa manufacturing cycle efficiency, ya, bisa berupa zero defect, bisa berupa number of complaint, bisa juga berupa quality index dan lain-lain. Nah, inilah structural asset. Yang berikutnya adalah human asset. Human asset itu internal, ya, people. Ya, kita lihat itu ya, tadi kan ada sumbu mendatar, internal, eksternal, atas bawah ya, proses dan people. Internal dengan people itu adalah human asset. Bagaimana perusahaan bisa membangun human asset, ya, di dalam organisasinya? Apa sih mungkin indikatornya? Bisa juga employee turnover, employee satisfaction, employee kompetensi, employee capability, dan employee capacity. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membedah organization development, kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang paling penting di dalam membangun human asset kita itu memiliki capacity. Karena dengan capacity itulah, ya, kita bisa mengajak mereka untuk sama-sama bergerak mengikuti perubahan dengan cepat. Capacity. Capability perlu diimprove menjadi capacity. Dan yang terakhir, aset apa yang perlu dibangun oleh sebuah perusahaan? Relation asset. External people. Bagaimana people membangun relation dengan stakeholder, konsumen, mediator,
dan lain sebagainya. Kita bicara tentang brand equity, kita bicara tentang reputation, kita bicara tentang customer satisfaction, kita bicara tentang market share. Itu namanya relation asset. Gitu. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara tentang startup, mereka lebih fokus pada apa? Relation asset. Relation asset. Mereka membangun ekuitas merek, mereka membangun reputasi, mereka membangun kepuasan pelanggan, ya. Mereka membangun market share. Dan mereka tidak begitu peduli terhadap financial asset, pengembangan financial asset pada saat pemulaan. Ya. Dan bagi angel investor, bagi investor VC ya, itu kenapa mereka mau? Ya karena tertarik dengan relation asset. Namun sebuah organisasi perlu membangun keempat-empatnya. Percuma kalau financial asetnya bagus, tapi relation asetnya jelek, tinggal tunggu waktu. Kalau struktur asetnya jelek, pasti berdampak juga terhadap relation asset. Kenapa? Ya karena nggak efisien, banyak cacat produknya misalnya, komplainnya banyak, dan lain sebagainya. Jadi keempat jenis aset ini perlu dibangun oleh organisasi, dalam hal ini adalah organisasi bisnis. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sedikit gambaran. Ya, mulai dari anatomi dari sebuah organisasi sampai bagaimana sebuah organisasi disebut efektif. Saya mengutip kata-kata dari filsuf yang hidup di abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17, René Descartes. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Saya berpikir, maka saya ada. Bagaimana terkandung, tersirat makna kekuatan sebuah pikiran manusia. Dan banyak orang sudah melakukan penelitian, ya, aspek-aspek yang diteliti otak dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali. Nah, ada dua penelitian yang menarik buat saya. Yang pertama, itu dari Dudley Lynch. Ya, dari Brand Technology Corporation. Ya. Dudley Lynch punya pendapat bahwa manusia itu memiliki 4 kemampuan berpikir. Yaitu apa? Precision thinking. Pola pikir yang sangat presisi, sangat detail, sangat angka-angka lah, misalnya ya. Dan lain sebagainya, precision thinking. Dan yang kedua, M thinking atau act thinking. M thinking itu adalah kemampuan kita menyelaraskan antara otak dengan gerakan. M thinking, act thinking. Umumnya para atlet itu kemampuan berpikir M atau act thinking itu kuat sekali. Kuat sekali ya, menjelaskan antara pikiran dengan gerakan. Dan yang ketiga adalah feeling power thinking. Kemampuan berpikir bukan dengan perasaan maksudnya. Tetap mikir pakai otak. Tapi perasaan otak gitu loh. Ya. Dan yang keempat, open-ended thinking. Mempertanyakan segala sesuatu. Kenapa begini, kenapa begitu? Kok begini, kok begitu? Apa nggak ada yang lain? Kenapa nggak begini saja? Nah, itu adalah kemampuan berpikir juga. Jadi mereka mengkategorikan setiap manusia itu memiliki keempat kemampuan berpikir ini. Tetapi mana yang dominan? Begitu. Ada orang yang dominan precision thinking. Ada orang yang dominannya adalah M thinking. Ada yang dominannya feeling power thinking. Ada yang dominannya open-ended thinking. Dan yang kedua, penelitian dari Ned Herman, dari The Whole Brain. Sama, Ned Herman juga mengatakan 4 kemampuan berpikir, rasional, practical, relational, experimental. Experimental itu orang yang
selalu mau mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Dia tidak terpaku pada kebiasaan yang sudah berjalan begini gitu. Praktikal itu dia sangat membenci birokrasi. Terlalu banyak aturan, nggak seneng. Senangnya yang praktikal aja. Orang kemampuan berpikir praktikal ini itu tidak menyukai teori. Lebih suka langsung praktek. Gitu. Yang rasional jelas. Apa-apa harus masuk akal. Kalau belum jelas, ada nggak penelitian yang mengatakan demikian? Kalau nggak ada, irasional. Not rational. Kalau sudah ada penelitian, beberapa penelitian memberikan gambaran seperti itu, benar nggak penelitiannya? Sudah benar belum penelitiannya? Nah, itu tipikal cara berpikirnya orang-orang yang rasional. Ya. Nah, dari dua hal ini, yaitu dari Dudley Lynch dan Ned Herman, maka kita bisa melihat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelah kiri, sebelah kanan, itu adalah otak kiri, otak kanan. Anterior adalah otak depan. Sementara posterior itu otak belakang. Ya, jadi kita melihat ya, precision thinking dengan rational ya, dari Ned Herman, precision thinking dari Dudley Lynch, ya, itu lebih banyak menggunakan otak kiri dan otak depan. Itu precision thinking. Sementara kalau yang kuning ini lebih banyak menggunakan otak kiri dan otak belakang, posterior, warna kiri, yang kuning. Yang hijau ini open-ended thinking dan experimental, lebih banyak menggunakan otak depan dan otak kanan. Sementara yang merah, ya, itu yang relational dan feeling power thinking, lebih menggunakan otak belakang dan otak kanan. Nah, warna-warna biru ini, biru, kuning, hijau, merah, itu hanya untuk kita mudah membedakannya saja. Oke. Kalau yang biru, yang menggunakan otak kiri dan otak depan, kita sebut thinker. Ya, pemikir. Bagi thinker, melihat bisnis is logic. Kalau nggak logik, bukan sebuah bisnis. Bisnis itu logik. Jika A, maka B atau C. Logik. Nggak ada D. Nggak ada E. Jika A adalah B atau C. Dah, gitu. Logik. Jadi, pola pikirnya atau cara berpikirnya itu logis aja pokoknya. Sesuatu yang tidak logis pasti akan ditolak. Bagi thinker, orang biru ini, dia mempredik the future. Karena tadi kan, precision thinking, rasional, berpikir, ya, dia itu predict the future. Memperkirakan. Gitu ya, predict the future. Kalau yang kuning ini kita sebut challenger. Kenapa challenger? Karena itu tadi, orangnya praktikal. Yang penting apa? Tujuannya apa? Maka dia akan kejar itu. Ya. Business is politik. Maksudnya apa politik? Sepanjang kita punya tujuan yang sama, kenapa tidak kita bekerja sama? Ya kan? Politik kan demikian. Asal kepentingannya sama, ada musuh bersama, yuk kita bergabung, nggak ada masalah. Walaupun mungkin dua perusahaan ini budayanya berbeda. Tapi untuk menghadapi kompetitor yang itu, kita sama-sama misalnya, ya, bisnis is politik. Dan bagi orang challenger,
Orang challenger itu menggunakan momentum. Jadi kalau timingnya tepat, dia masuk. Ya, ini gambarannya. Nah, yang biru, yang hijau, yang menggunakan open-ended thinking dan experimental, kita sebutnya dreamer. Orang yang terus bermimpi, orang terus menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Dreamer. Bagi dreamer, bisnis is mystic. Kenapa dia bisa begitu ya? Terus, kalau kita lakukan seperti dia, bisa nggak kita seperti dia? Atau kita perlu lakukan hal yang lain sehingga bisa lebih baik dari dia? Itu terus yang ada, yang dia pikirkan itu seperti itu. Business is mystic. There must be something behind that. Pasti ada sesuatu, gitu ya. Nah, orang dreamer ini menciptakan masa depan. Menciptakan masa depan. Yang keempat, orang merah itu disebutnya lover. Kenapa lover? Karena dia lebih mengutamakan hubungan baik, relational. Ya. Dan dia menggunakan feeling power thinking. Empatinya tinggi. Bagi orang lover, bagi orang merah, business is ethic. Bisnis itu adalah etik, ya, nggak bisa kita itu main seenaknya, ya. Yang begini tidak etis. Walaupun mungkin kita bisa mencapai itu, tapi ini tidak etis. Sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, tapi lover ini hidup di masa lalu, ya, echo of the past. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar ini saya ingin memperlihatkan bagaimana 4 kemampuan berpikir ini. Apakah ada yang baik, ada yang buruk? No. Semuanya baik. Semuanya baik. Dan semuanya memang punya dark side. Ya, semua punya dark side. Punya sisi gelap. Thinker, bagus nggak? Bagus. Ya, perusahaan itu harus punya aturan. Harus punya SOP yang jelas. Ya, kan begitu kan? Karena apa? Patient thinking, rasional. Yang hijau bagus nggak? Ya bagus juga. Kita harus kreatif. Kita harus inovatif kan? Mempertanyakan segala sesuatu. Karena business is mystic. Dia menciptakan masa depan. Bagus. Lover? Bagus. Lover juga bagus. Kenapa? Bondingnya terhadap karyawan, terhadap timnya, sangat kuat. Karena dia lover. Feeling power thinking. Empatik sekali. Kuning, oh juga bagus, challenger dong. Kita harus nomor 1. Kita harus bisa mengalahkan dia dalam waktu 5 tahun, misalnya. Ini adalah challenger, sifat challenger. Bagaimana caranya? Ayolah, apapun ya kita bisa lakukan. Business is politik. Utilizing momentum. Cara berpikirnya practical. Jangan terlalu banyak aturan dan jelimet. Bolak-balik begini segala macam. Yang penting tujuannya apa? Masuk target. Oke, ayo kita bisa lakukan itu bersama-sama. Nah, ini kira-kira seperti ini nih. 4 kemampuan berpikir seorang manusia. Setiap orang, setiap dari kita, ya, punya keempatnya, punya keempat unsur ini, ya, yaitu thinker, challenger, dreamer, dan lover. Tetapi setiap orang pasti punya satu yang paling kuat, yang paling dominan. Bisa saja Anda ada seseorang si A itu kuat sekali dia sebagai thinker. Bukan berarti dia tidak punya sama sekali kemampuan berpikir sebagai dreamer, sebagai lover, sebagai challenger. Tidak. Ada, tapi nggak dominan. Dominan thinker. Si B mungkin dominannya di dreamer. Si C mungkin di lover. Si E mungkin challenger. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya. Thinker
otak kiri, otak depan, cognitive domain. Ya, anterior itu cognitive domain. Sementara posterior itu ada psychomotor domain dan affective domain. Jadi kalau untuk challenger itu psychomotor domain. Kalau affective domain itu lebih ke lover. Oke? Mari kita lihat di tengah itu ada yang disebut dengan mindset. Oke? Kita coba lihat bedah lebih jauh mengenai apa sih mindset itu. Mindset itu adalah kumpulan dari asumsi-asumsi, keyakinan dan values-values yang dipegang oleh seseorang sebagai filosofi di dalam hidup. Ya. Oke, kita lihat. Belief itu apa? Belief itu our energy. Jadi belief atau keyakinan kita ya, itu merupakan energi kita. Untuk apa? Untuk mencapai ultimate goal. Ya, untuk dealing with uncertainty dan anxiety. Itu belief itu adalah energi kita. Energi kita. Ya. Apa values? Values itu adalah limitation kita. Bicara tentang what to do and what to don't. Ya, don't to do right and wrong. Ya. Kemudian ada lagi instrumental value dan terminal value. Nah, itu semua adalah values. Kami contoh. Instrumental values, contohnya adalah jujur adalah instrumental value. Tapi, hold on. Kita tanya lagi. Kenapa kalau kamu tuh jujur? Ya. Bisa jadi orang itu jujur karena takut. Bisa jadi orang itu jujur ya, karena alasan yang lain. Nah, alasan yang lain itulah yang disebut dengan terminal value. Maksudnya alasan kenapa dia jujur, itu yang disebut dengan terminal value. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pemimpin, itu lebih melihat instrumental value. Ya. Padahal kita perlu korek lebih jauh, sebenarnya terminal value-nya apa? Gitu. Ya. Nah, sementara assumption itu merupakan kacamata kita. Cara kita memandang sekeliling kita, memandang pekerjaan kita, memandang dunia kita, memandang, ya itu dia. Itu asumsi-asumsi, assumption. Ya. Jadi, mindset itu bicara tentang assumption, bicara tentang belief, bicara tentang values. Nah, bagaimana thinking abilities kemudian mempengaruhi asumsi tersebut? Kan tadi kita lihat di slide sebelumnya, ya, apa sih keterampilan berpikir yang digunakan oleh orang biru? Ya kan? Itu thinking abilities. Orangnya precision thinking dan lain sebagainya. Ya, sangat mementingkan compliance, harus ya. Ini gitu. Itu ciri-ciri orang thinker. Maka asumsinya pasti berbeda, cara memandangnya pasti berbeda, beliefnya pasti berbeda, values-nya juga berbeda. Artinya mindset-nya itu berbeda. Mari kita lihat bagaimana kaitannya antara mindset dengan keempat jenis cara berpikir kita, ya, kemampuan berpikir kita. Yang pertama thinker. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Apa asumsinya? Life must be organized and planned. Atau kita mulai dari belief-nya. Apa sih belief dari seorang thinker? Bagi seorang thinker, logic can bring me from one place to another place. Sangat mengandalkan logik. Logikanya yang paling penting, dia logika yang paling penting buat dia.
Itu energinya. Itu energinya. Ya, logika saya akan membawa saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya move up di dalam organisasi dan sebagainya dan sebagainya. Values-nya apa? Ada dua. Bright side dan dark side. Maka tadi di depan saya katakan ada dark side. Ada dark side ya, ada dark side. Bisa muncul itu. Nah, bright side-nya orang thinker apa? Orderly, teratur, ya, plan. Selalu rencananya itu detail, ya, critical, sangat critical. Ada sesuatu, ya, dia bisa memberikan kritik yang tepat begitu. Dia pakai ini dan accurate. Itu bright side dari thinker. Dark side-nya apa? Ya, karena dia merasa apa namanya? Ya, ada kelemahannya begini. Seorang thinker, ya, itu kan tadi kan logik, sangat mengandalkan logika. Tapi logika itu bergantung pada pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Ya kan? Terhadap sesuatu. Kalau pemahamannya belum nyampe, ya itu menjadi keterbatasan dia di dalam memberikan kritik. Ya, itu kelemahan dari thinker. Oleh sebab itu, thinker itu skeptis orangnya. Pokoknya kalau misalkan ada anak buah, kita itu memberikan usul. Orang thinker biasa bertanya, perusahaan mana yang sudah lakukan seperti itu? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Wah, resikonya besar ya. Gue pikirkan yang lain. Gitu. Itu contoh. Contoh itu. Skeptis. Statik. Statik itu yang nggak mau. Pokoknya kalau dia sudah punya cara seperti ini, dia udah bikin SOP segala macam, dia nggak mau dirubah-rubah gitu. Karena dia yakin ini sudah imitatif lah. Artinya dia sudah lakukan, sudah dilakukan dan sudah lancar gitu. Ya. Jadi dia lebih suka begitu, meniru sesuatu yang sudah sukses sajalah. Itu thinker. Dark side dari thinker. Dan tentu saja asumsinya terhadap hidup. Ya. Life must be organized and planned. Hidup itu harus direncanakan dan dikelola dengan baik. Gitu. Bagaimana dengan yang lain? Challenger misalnya. Challenger itu bagi challenger, belief-nya atau energinya, goal can bring me everywhere. Harus ada goal. Bagi orang challenger itu, hidup itu harus ada tujuan. Yang kita mau capai apa? Kita mau punya rumah 2 tahun yang akan datang. Jangan kita mau punya rumah. Kapan ya? Ya kapan-kapan lah nanti kalau uangnya udah cukup. Bagi orang challenger nggak bisa begitu. 2 tahun. 2 tahun dia akan arahkan energinya. Bagaimana bisa mendapatkan, membeli sebuah rumah. Goal can bring me everywhere. Bright side-nya apa? Agile. Agile. Ya. Dan achieving. Perseverance. Enduring. Political. Itu bright side-nya. Political dalam hal ini bukanlah sesuatu yang jelek. Dalam konotasi yang jelek. Dan bahkan di daerah sekarang ini, setiap bisnis itu harus berkolaborasi kalau mau lebih cepat maju. Kalau mau maju tanpa harus punya aset yang besar, punya sumber daya yang banyak. Kita berbagi sumber daya dan berbagi hasil. Tetapi kita bisa bertumbuh lebih cepat. Dan mungkin akan mengalahkan kompetitor kita. That is politik. Itu yang konteks politik ya dalam hal ini. Bukan politik seperti para politikus. Oke, dark side-nya apa? Hustle, terburu-buru. Dan kadang-kadang bisa jadi selfish. Kenapa? Karena dia pokoknya fokus pada goal dia. Jadi kalau ada bagian yang menghambat, dia nggak suka, selfish, ya.
Kadang shortcut, potong kompas saja. Yang penting tujuannya nyampe. Gitu. Careless, hunger. Nah, itulah ciri bagaimana mindset seorang challenger. Bagaimana mindset seorang dreamer. Imagination can bring me everywhere. Jadi energinya itu diarahkan untuk berimajinasi terus. Bagaimana kalau misalnya kita bisa begini. Bagaimana kalau cara ini kita ubah begini. Selalu saya begitu. Begini terus saja. Yang nggak akan pernah berhenti. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang lebih baik dari kompetitor dengan harga yang lebih murah. Itu terus yang ada dalam benak dari seorang dreamer. Bright side-nya apa? Kreatif. Fleksibel. Karena dia eksperimental kan tadi. Fleksibel. Kalau cara ini tidak berhasil, udah, forget it. Kita cari cara yang baru. Unik, imaginative, genuine. Kadang-kadang memang brilliant ya. Ide-idenya genuine karena dia tidak suka dengan sebuah kemapanan. Harus ada breakthrough terus. Dark side-nya itu tadi. Kadang-kadang bisa boring. Kalau misalnya apa? Ya karena pikirannya terus bergerak. Ini baru diterapkan. Dia udah punya cara lain lagi. Kalau itu di petani udah mulai bosan tuh. Ya. Dan kadang-kadang orang lain bilang dia itu males. Kenapa? Karena dia imajinasi terus, berpikir terus gitu. Dan kadang-kadang juga underestimate orang lain. Ya, kelihatannya bisa aneh gitu ya. Dan kadang-kadang inkonsisten. Pemimpin kalau dreamer jangan heran. Pagi dalam rapat dia tentukan A, dia pikir-pikir lagi. Sore dia panggil lagi rapat, jangan A, nggak usah A, yang B aja. Besokannya, 2 hari kemudian, C lebih baik, roba lagi C. Kita yang di bawah merasakan bahwa ini kita punya pemimpin kok inkonsisten ya. Tapi itulah dreamer. Dan cara dia melihat dunia ini adalah apa? Life is a colorful journey and full surprise. Oh, beda ya. Terakhir, lover. Lover itu beliefnya adalah love can bring me everywhere. Kasih itu bisa membawa saya kemana saja. Itu memang beliefnya. Ya. Bright side-nya apa? Empathetic. Friendly, sacrifice, mau berkorban untuk anak buah, untuk koleha, tidak masalah, ya. Sangat ethical, ya, etis, sangat menjunjung etika dan caring, peduli. Maka lover itu memang orang-orang yang kadang kita melihat sangat peduli sekali ya, gitu. Kita merasa, saya tuh nggak kenal begitu baik, tapi kok dia inget ya ulang tahun saya. Nah itu ciri-ciri lover. Tapi dark side-nya apa? Sensitif, moody, kadang-kadang bisa impulsif. Karena dia itu sangat etik gitu ya, friendly. Kadang-kadang dikasih taunya susah, stubborn. Ya, maunya itu diterima. Dia menunjukkan kasihnya ke banyak orang, terutama pada timnya, supaya dia bisa diterima gitu. Itu dark side-nya. Ya. Asumsinya apa? Asumsinya life must uphold moral and harmony. Nah, itu hubungannya nanti kaitannya antara mindset dengan thinking abilities yang kemudian dikaitkan dengan thinking abilities yang tadi kita sudah bahas. Bapak Ibu sekalian, who are leaders and what is leadership? Ini pun juga banyak teori ya. Sekali lagi, saya tidak akan masuk untuk membahas teori-teori. Simple saja. Ya. A leader is someone who can influence others and who has managerial authority. Bagi saya, seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain
dan memiliki authority. Manager authority di dalam sebuah perusahaan konteksnya memiliki managerial authority. Kalau tidak memiliki manager authority, bagaimana dia bisa influence dengan lebih baik? Yang kedua, leadership. Mengenai leadership is a process of leading group and influencing that group to achieve its goal. Leadership adalah sebuah proses memimpin sekelompok orang dan mempengaruhi kelompok tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan perusahaan tentunya. Ya. Nah, dalam konteks tadi kita four thinking abilities, ya, kita melihat kepemimpinan itu seperti apa. Yang pasti, leadership is not a position but influence. Seperti tadi ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Oke? Nah, yang penting Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan, antara leader dan follower itu bisa klop kalau memiliki mindset yang sama. Kalau mindsetnya beda, susah. Susah. Kita orang dreamer. Kita sebagai pemimpin, kita itu dreamer. Anak buah kita kebanyakan adalah thinker. Atau kebanyakan adalah challenger. Kan susah. Jadi leadership itu bicara tentang proses mengkloning mindset bawahan kita. Mengkloning mindset dari tim kita. Leadership is the process, yes. Proses apa? Proses dalam mengkloning mindset. Kalau mindset kita adalah seorang thinker, ya, kita punya follower, mungkin mindsetnya beda-beda, maka kita harus cloning. Nah, mindset itu, leader itu, ya, leadership itu mirip seperti market share. Bagaimana kita memposisikan mindset kita, mengcloning mindset follower kita. Itu yang disebut dengan leadership share. Oke, jadi secara singkat, kita disebut seorang leader jika kita bisa mengcloning mindset kita kepada mindset orang lain, sehingga mereka ingin learn more, ingin dream more, ingin become more, ingin achieve more. Itulah esensi seorang leader dari kacamata organization development. Seorang leader itu adalah yang mampu mengcloning mindsetnya ke mindset orang lain, sehingga orang tersebut mau learn more, dream more, become more, dan achieve more. Oke, nanti kita lihat sekarang kemudian. Jadi sebenarnya mana sih yang bagus? Semua itu bagus, Bapak Ibu sekalian. Ya, semua itu bagus. Thinker bagus. Kita sudah tahu ya tadi ya, bahwa ada plus minus pasti. Tidak ada manusia yang sempurna. Thinker bagus, dreamer bagus, lover bagus, challenger bagus. Tetapi tadi di depan sudah saya katakan, setiap manusia itu pasti ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Lalu bagaimana? Apa yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin? Dikatakan bahwa kita perlu menjadi the whole mind leader. Apa maksudnya the whole mind leader? Mari kita lihat.
Artinya begini, katakanlah saya adalah kuatnya di biru. Kuat sekali thinker. Oke. Tetapi saya juga paham ya, mindset dreamer, mindset lover, mindset challenger. Dan saya mampu menggunakan pada kondisi-kondisi yang tepat seluruh 4 kemampuan berpikir ini. Nah, itu yang menjadi aim kita. Jadi kita, walaupun kita adalah seorang dreamer, kita perlu paham tentang bagaimana mindset seorang thinker, mindset seorang challenger, mindset seorang lover. Dan kita bisa gunakan itu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang kita harus menjadi seorang dreamer. Kadang-kadang harus kita berpikir sebagai seorang lover, sebagai seorang challenger. Contoh konkretnya apa Bapak Ibu sekalian? Tadi saya katakan, saya punya staff di bawah saya. Itu mungkin ada 3 macam misalnya. Ada challenger, ada lover, ada dreamer, sementara saya adalah thinker misalnya. Karena katakanlah saya sudah menguasai keempat kemampuan berpikir itu. Maka ketika saya mau mengcloning staff saya yang challenger, saya akan bicara dalam bahasa challenger dulu. Saya akan bicara dalam bahasa challenger dulu. Sehingga kalau dia challenger kan kayaknya ada chemistry kan ya. Nah, disitulah baru kemudian kita sadari. Maksudnya nih, challenger ini terlalu partial mindset. Artinya dia nggak mau melihat yang lain. Pokoknya gua ini adalah begini, udahlah gitu, kira-kira begitu. Nah, ketika sudah masuk, ya, baru kita mencoba, ya, kita jelaskan, kita beri pengertian bahwa partial mindset itu memiliki banyak kelemahan. Seharusnya menggunakan the whole mind, gitu. Nah, tapi karena awalnya udah masuk dengan cara challenger, mungkin dia akan lebih suka, lebih cepat bisa menerima dan sebagainya. Ya, itu tadi. Nah, baik. Sekarang kita lihat bagaimana whole mind leadership ini. Nah, ya, thinker itu memang sangat cocok menjadi regulator. Ya, regulator membuat aturan-aturan SOP yang sangat detail apa segala macam. Ini memang kekuatan dari seorang thinker. Dia juga kekuatannya adalah membuat perencanaan, planner, dan dia juga kuat menjadi administrator yang mengatur jangan sampai siapa yang melanggar aturan dan lain sebagainya. Nah, yang dia gunakan seorang thinker itu adalah yang disebut dengan circumspective leadership. Leadership yang penuh dengan kehati-hatian, circumspective leadership. Tujuannya jangan sampai ada temptation di dalam strategi, perubahan-perubahan strategi itu. Ya. Apa yang digunakan sistemnya, yang digunakan control sistemnya, boundary control system. Boundary control system. Kenapa? Aturannya sudah jelas. Ya. Nanti monitoringnya bagaimana, reportnya bagaimana, dan lain sebagainya, semua sudah jelas. Jadi ya tinggal dia tinggal mengelola itu, memimpin itu dengan boundary yang sudah ada. Yuk, begitu melanggar, saya tegur. Atau begitu melanggar, ada peringatan, dan lain sebagainya. Nah ini kalau seorang thinker. Sementara kalau seorang challenger, kepemimpinannya apa, kontrol sistemnya apa? Diagnostik. Artinya begini,
KPI-nya jelas ya. Gini. Ya. Setengah bulan ini baru 30%. Nah, dia tinggal lempar itu reportnya. Kamu baru 30% loh ya. Ini kita sudah setengah bulan loh. Nah, ya. Hayo, gimana caranya? Memang cocok jadi motivator. Sebagai achiever, ya, karena goals nomor 1 bagi dia. Dan orangnya sebagai kompetitor, artinya bisa berkompet dengan siapapun juga. Jadi control system yang digunakan adalah diagnostic. Diagnostic control system. Lihat aja report, ya, tinggal dia ingatin lagi dan sebagainya. Dan orang ini improve strategic temptation, cenderung untuk break the rule gitu loh. Jadi justru malah kalau orang biru reduce strategic temptation, kalau orang kuning challenger ini improve strategic temptation. Karena apa? Goal. Gimana caranya mencapai goal? Gitu. Oke. Nah, yang hijau yang disebut dengan creative leadership. Menggunakan kreasi-kreasinya, pola pikirnya. Memang peranannya adalah sebagai innovator, sebagai change agent, sebagai trends watcher. Orang hijau ini, dreamer, reduce strategic uncertainty. Dia nggak suka dengan yang ketidakjelasan. Gitu. Dia mengurangi strategic uncertainty. Dan yang keempat, lover. Lover ini, dia cocok jadi parent figure. Kenapa? Yaitu tadi kan dengan yang mindsetnya tadi kan, caring, ya. Jadi nggak heran pemimpin yang dominan sebagai lover itu sangat dekat, boundary-nya itu bounded-nya itu dengan timnya itu sangat kuat sekali. Ya. Dan dia menjadi role model, menjadi mentor bagi timnya, bagi jajaran di bawahnya, gitu. Control system yang digunakan apa? Belief control system. Masa sih lu mau tega sih bohongin gua? Tega sih nggak mendukung? Seperti itu. Dan bagi lover, pemimpin yang lover ini justru meningkatkan strategic commitment. Ya, komitmen ini kohesinya sangat kuat dia di dalam tim. Di mana seorang pemimpin itu lover, kohesinya sangat kuat. Bagaimana leadership-nya? Kolaboratif. Kolaboratif leadership. Ya. Dia kalau untuk urusan eksternal, ya, membangun kolaborasi dengan lain-lain sangat jago sekali. Bapak Ibu sekalian lihat. 12 peran ya kepemimpinan. As a planner, as a regulator, as an administrator, as an innovator, ya, as a change agent, as a trend watcher, as a role model, as a mentor, as a parent figure, as a competitor, as a achiever, as motivator. 12 peran kepemimpinan ini. Mari kita lihat lebih lanjut. Kalau seorang pemimpin merupakan paduan antara hijau dan merah, ya, terutama trend watcher dan role model, itulah yang disebut pemimpin yang berkarisma. Ya. Dan kalau kita lihat baik hijau maupun merah ini, ya, keduanya disebut dengan transformational leadership yang fokus pada intrinsic needs, kebutuhan-kebutuhan yang intrinsik. Ya. Dan kalau kita lihat sebelah kiri, biru dan kuning, itu yang disebut dengan transactional leadership. Ya. Transactional leadership yang biasanya fokus pada extrinsic needs. Contohnya, challenger. Jelas, you kalau mencapai sekian, bonusnya sekian. Kalau you bisa naikin dikit lagi sekian, you bonusnya sekian.
Nah, itu kan adalah extrinsic needs. Contohnya itu, ya. Terkait dengan yang biru bagaimana? Kalau Anda ya, tidak pernah bolos, insentif dapat sekian. Nah, bolos kan? Bolos tuh bicara tentang regulasi kan? Ya, melanggar aturan kan dan lain sebagainya. Ya, jadi yang sebelah kiri lebih banyak mengandalkan tadi ya, otak kiri, kiri atas, ya, kiri belakang dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu sekalian, 12 peran kepemimpinan inilah yang dibutuhkan di dalam era yang sangat disruptif ini. Bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan berpikir kita yang kita bisa terapkan di berbagai kondisi. Ini yang disebut dengan the whole mind leadership. Menggunakan keempat kemampuan berpikir kita. Bahwa faktanya kita lebih dominan pada warna tertentu, it doesn't matter. Ya. Yang penting adalah bahwa kita bisa menggunakan semua keempat kemampuan berpikir kita di dalam memimpin sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat hasil riset yang dilakukan oleh McKinsey terhadap skill apa yang dibutuhkan di dalam dunia kerja mendatang. Hasil riset ini, ya, ini sangat masif ya. Survei itu terhadap 18.000 orang di 15 negara, ya. Dan ini riset dilakukan tahun 2019, berarti masih baru nih. Ya. Hasil riset itu menemukan ada 4 skill categories. Ya. Jadi ada kognitif, ada digital yang kedua, ada interpersonal, ada self-leadership. Kognitif itu ada skill group, ada 4 skill group. Jadi yang di depan ini, di layar saya berikan ini yang kognitif. Ya, lihat di bawahnya ada 4 kotak. Itu maksudnya 4 skill group. Ada 4 kelompok keterampilan. Ya, nanti yang digital berikutnya itu ada 3 kelompok, 3 kelompok keterampilan. Dan yang ketiga itu adalah interpersonal. Di dalamnya ada 3 kelompok keterampilan. Dan yang keempat nanti berikutnya itu ada self leadership dengan 3 kelompok keterampilan. Coba sekarang kita lihat yang kognitif ini. Ya, ada kelompok yang namanya critical thinking. Critical thinking, ya. Nah, yang di dalam setiap kelompok itu ada namanya delta, yaitu distinct element of talent. Jadi kalau dihitung nanti total ada 56. Nah, di dalam skill group critical thinking ada 4 delta. Apa saja itu? Structured problem solving, logical reasoning, understanding biases, seeking relevant information. Ini keterampilan berpikir yang mana? Thinker, dreamer, lover, atau challenger? Sudah pasti ini adalah thinker. Kemudian ada lagi sebelah kanannya, ya sebelah kanannya ini otak ini ya, ada planning and ways of working ya, dengan 3 delta. Work plan development, time management and prioritization, agile thinking. Itu keterampilan berpikir yang mana? That is thinker. Tapi coba lihat sekarang yang bagian bawah sini. Communication. Ya, group skill communication, skill group communication ini. Storytelling and public speaking, asking the right question, synthesizing message, active listening. Ini keterampilan berpikir apa? Storytelling, ya, asking the right question, synthesizing. Ini adalah lover. Kemudian coba lihat lagi.
Yang kanan bawah ini, mental flexibility. Apa tuh deltanya? Ada 5 delta. Distinct element of talent. 1, creativity and imagination. Translating knowledge to different context. Adopting a different perspective. Adaptability. Ability to learn. Most likely. Ya, ini adalah dreamer. Creativity and imagination. Ini adalah dreamer kan? Kemampuan berpikir seorang dreamer. Mari kita lihat di digital. Saya katakan digital ada 3 skill group. Ya, digital literasi, digital learning, digital collaboration, digital ethic. Kita bicara etik, udah ini adalah lover kan? Programming literacy, data analysis, banyak thinker. Ya, banyak thinker. Kemudian yang interpersonal, hampir role modeling, lover, win-win negotiation, win-win negotiation, challenger, crafting an inspiring vision, inspiring, ya. Dreamer, developing relationship, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian juga self leadership. Nah, coba ya, courage and risk taking dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian. Bahwa di masa mendatang skill yang dibutuhkan itu juga merupakan kecampuran dari keempat thinking abilities kita. Dengan kata lain, sebagai pemimpin pun kita harus mampu ya, menggunakan the whole mind leadership, terutama di era yang sangat disruptif. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu berkolaborasi. Kekuatan dari lover. Ya kan? Negosiasi, dan lain sebagainya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, saya akan stop share. Pak Andrew, mic-nya belum dibuka. Suaranya nggak ya. Oke, baik Pak Soehartono. Terima kasih buat pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Kita bisa belajar, ada si biru, hijau, merah, kuning, si thinker, dreamer, lover, challenger, dengan berbagai macam perspektif, kemampuan, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. By the way, yang nanya banyak banget loh, Pak. Wow. Saya nggak tahu apakah Pak Soehartono bisa menjawab semuanya, tetapi paling tidak mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau teman-teman kasih tepuk tangan dong buat Pak Soehartono, buat presentasi yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa. Baik. Beberapa pertanyaan Pak Soehartono. Yang pertama adalah dari Pak Salomo Depi, Pak Hari Nuryanto, apakah materi akan dibagikan Pak? Oke, itu pertanyaan yang sangat mudah saya jawab. Jadi Pak Andrew tahu aja nih, ini pertanyaan paling gampang. Jadi duluan ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, materi tidak bisa saya share karena beberapa slide itu ada dalam konteks non-disclosure agreement, ya. Karena itu beberapa slide yang saya ambil dari program CODP, ya, di mana saya juga sudah mengambil program CODP, ya. Jadi itu saja Pak Andrew, secara singkat sudah saya jawab ya.